Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya berbahagia dapat menjumpai saudara-saudara walaupun melalui video ini. Semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat secara jasmani maupun rohani ya. Baik anak-anak, orang tua, opa oma, semuanya tetap setia pada Tuhan dan mengerti ajaran-ajarannya. Karena pesan roh kepada Yohanes untuk disampaikan kepada Pergamus berbunyi demikian, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada masa Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, itu sebabnya dikatakan di mana iblis diam, karena mereka sudah kehilangan belas kasihannya. Mereka ya bermain-main dengan kehidupan ini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Nanti saudara baca di Bilangan dari mulai pasal 22 ya, terus sampai 24 supaya saudara tahu siapa ini Bileam yang memberi nasihat kepada Balak, ya siapa itu Balak ya, untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi dari satu segi mereka percaya beriman pada Tuhan, tetapi dari segi lain perbuatan mereka jauh daripada pesan-pesan Tuhan ya. Dan dikatakan penyembahan berhala ya secara harafiah mereka menyembah berhala, tetapi secara rohani itu kita menduakan Tuhan. Kita menyembah hal-hal yang lain di samping kita percaya akan pesan-pesan Tuhan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, pengikut Nikolaus ini ajarannya Gnostik ya. Jadi dari satu sisi secara rohani sama jasmani itu dibedakan. Jasmaninya boleh foya-foya, boleh hidup sesukanya, tetapi secara rohani dia percaya kepada Tuhan. Nah, tidak bisa demikian ya. Jadi perbuatan kita harus mencerminkan ajaran-ajaran Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi dengan pedang yang di mulutku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi ini kenapa kepada jemaat-jemaat? Jadi bukan hanya di Pergamus saja, tetapi situasinya sama di mana saja. Kalau kita situasinya seperti itu, ini adalah untuk kita semua yang sudah percaya Tuhan Yesus ya. Barang siapa yang menang kepadamu akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, dan di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh penerimanya ya. Kita akan mendapatkan hadiah batu putih dan juga mana surgawi. Jadi kalau kita menang, kalau kita tidak mengikuti seperti yang dijelaskan ini ya, hidup di takhta iblis. Jadi jangan sampai kita setia ibadah dalam persekutuan, tetapi kita tidak mempelajari firman-Nya. Penting saudara mempelajari firman-Nya. Ada yang melalui sekolah minggu, ada yang melalui PA yang diadakan, supaya kita mengerti apa firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita hidupnya berbeda dari ajaran-ajaran Tuhan. Ya saudara-saudara ya, mari kita setia mempelajari firman Tuhan. Hidup kita didobelkan, dilipat gandakan keyakinan kita, karunia kita, percaya kita dengan sungguh-sungguh supaya kita mempelajari firman dengan taat dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu mengingatkan kepada kami supaya kami bertobat
Jangan sampai kami hidup di dua belahan yang berbeda, dunia dan rohani. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus hidup taat dan mengerti firman Tuhan dengan penuh keyakinan. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang tajam kedua sisinya, supaya kami dapat ditegur melalui firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikian saudara, sampai berjumpa pula, supaya kita semuanya hidup yang benar, setia mempelajari firman Tuhan, dan kita tingkatkan kesetiaan kita pada Tuhan, tingkatkan pengertian kita akan firman Tuhan. Sampai berjumpa. Ciao.